Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel. Kesempatan kali ini ingin sharing mengenai restorasi bit karbu warna pink. Kondisi tameng depan pecah, kemudian untuk spakbor depan juga banyak baret-baret, kemudian untuk pelek depan juga ini banyak baret-baret. Kemudian ada bocor oli, kemungkinan ini dari absorber. Untuk tameng depan ini akan kita lakukan penggantian dengan unit atau part baru karena sudah banyak yang pecah. Kemudian untuk speedometer juga ini covernya juga sudah tidak bagus, kemudian batok belakang juga, dan ini deck kondisinya juga sudah kurang bagus. Kemudian tutup mesin juga ini sudah bule, nah bagian deck juga ini sudah sebagian besar sudah bule warnanya. Kemudian untuk bodi samping ini juga sudah kurang bagus kondisinya, bak CVT, kemudian pelek belakang juga ini banyak baret-baret. Ini untuk CVT akan kita cat kembali. Kemudian untuk double standard ini sudah ada yang crack atau mendekati patah dan akan kita lakukan perbaikan. Kemudian lampu belakang ini juga bule, terus bakbor belakang, knalpot juga kondisinya kurang bagus. Kemudian bodi juga ini untuk knalpot bagian depan juga sudah sangat berkarat, deck bawah juga, dan akan kita lakukan restorasi. Kita mulai. Kondisi double standardnya sudah mendekati patah sehingga kita akan lakukan perbaikan di double standard terlebih dahulu, karena untuk dilakukan bongkar pasang maupun restorasi cukup sulit seandainya hanya standar samping saja. Setelah tadi ring dan pengunci bagian kanan dilepas, ini per akan kita lepas juga dengan menggunakan kawat yang sudah kita modifikasi. Kemudian satu baut pengikat kita lepas, balik lagi ke sisi kanan, kita getok bagian as supaya bisa keluar di sisi kiri. Dengan demikian setelah keluar kita dengan mudah bisa menariknya. Dan untuk karet juga ini sudah pecah, bagian pengungkit ini juga sudah pecah, nanti kita perbaiki. Sebelum diperbaiki kita cuci terlebih dahulu, dilanjut dengan pengelasan. Paralel asnya kita bersihkan juga supaya nanti bisa kita pasang bareng-bareng dengan double standard yang sudah kita perbaiki. Nah ini untuk double standarnya kita bersihkan kembali setelah dilakukan pengelasan. Kita cuci dengan sabun supaya lemak dan oli bisa bersih. Kemudian kita lakukan pengecatan dengan warna hitam, kita cat secara merata supaya tidak terjadi karat, terutama di bagian pengelasan yang tadi. Dan terakhir kita berikan clear untuk melindungi cat hitam tadi. Selanjutnya kita pasang karet damper untuk double standard ini. Kita kasih double tip supaya ini bisa lekat kembali. Dan ini kita mulai rakit dengan asnya terlebih dahulu. Kita kasih grease atau gemuk supaya menghindari karat dan juga membuat pergerakan double standard ini jadi lancar. Ini kita paskan dulu di sebelah kiri, kemudian kita lebih mudah memasangnya dari sisi sebelah kanan. Setelah posisi lubangnya pas, asnya bisa kita tekan, kemudian kita pasang satu baut pengikat
dan kita bisa kencangkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa pasang spring atau pernya dengan cara menarik dengan menggunakan kawat yang sudah kita siapkan. Kemudian di sisi sebelahnya kita pasang spacer atau ring, kemudian kita kunci dengan kawat pengunci dan kita bengkokkan supaya dia benar-benar terkunci. Setelah selesai kita lakukan pengujian apakah sudah oke. Nah, ini sepertinya sudah cukup kuat dan sudah berfungsi normal kembali. Kita bisa lanjutkan dengan membongkar plat nomor supaya bisa lanjut untuk membongkar bracket plat nomor yang ada di belakang plat nomor ini, sehingga bisa dilanjut untuk membuka baut pengikat tameng. Di sini ada dua kanan dan dua kiri. Ini untuk membuka tameng, dan untuk sekalian kita akan membuka penutup lumpur sehingga baut bagian bawah juga kita buka, sehingga total ada 3 di kanan dan 3 di kiri. Bisa dilanjutkan dengan ke bagian deck. Kita buka, ada skrup pengikat di sini juga ada 3 kanan dan 3 kiri. Bagian tameng ada yang patah, ternyata di lawannya juga ini ada yang belah plastiknya, nanti kita perbaiki. Setelah itu kita bisa tarik bagian tameng ini, kemudian satu soket kabel harus kita lepas untuk benar-benar membebaskan tameng. Bisa langsung dilanjutkan dengan mengeluarkan paru atau penahan lumpur bagian depan. Lanjut ke kabel speedometer, kita tekan dengan obeng minus kecil, kemudian bisa kita lepaskan dan taruh. Dilanjut membuka spakbor depan. Di sini ada 3 baut pengunci, dibuka dengan kunci nomor 10. Dilanjutkan ke bagian atas, kita buka spion dengan kunci 14 dengan putaran untuk membukanya berlawanan dengan arah jarum jam, baik kanan maupun kiri. Dilanjut dengan skrup pengikat batok, di depan ada 2, di belakang ada 2. Untuk membuka batok depan ini ternyata terganjal dengan tutup minyak rem, dan tutup minyak remnya kita buka dulu supaya mengurangi gangguan, sehingga batok depan bisa kita lepas. Dan kita lanjut ke pengikat speedometer. Di sini ada 2 di atas dan ada 1 di bagian bawah. Sebelum kita lepaskan speedometer, kita pasang kembali tutup minyak rem supaya minyak remnya tidak berantakan kemana-mana. Dan juga sebelum kita melepas speedometer, kabel-kabel atau soket kita bisa pisahkan. Di sini di depan ada soket rem, ada kanan 2 kiri 2. Kemudian untuk kabel speedometer kita gunakan
kunci karena cukup keras. Setelah itu kita bisa lepas kabel speedometer. Dilanjut dengan kita menarik speedometer dan dipastikan tidak ada soket kabel yang masih tersangkut. Dan ini ternyata masih ada satu rangkaian yang harus kita lepas, ada soket klakson maupun ada 3 soket yang ada di kantung karet. Nah, sebelumnya kita bebaskan dulu klip yang ada di depan ini supaya nanti melepas konektor kabelnya bisa lebih mudah. Ini bisa kita tarik soket-soketnya. Setelah terpisah, kita bisa lanjutkan batok belakang dan speedometer bisa kita bebaskan. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk melepas penutup mesin. Nah, ini jok harus kita buka. Di sini ada 2 skrup pengikat di kanan dan kiri. Kemudian untuk melepaskannya kita harus angkat terlebih dahulu tutup ini ke atas. Nah, kemudian bisa kita bebaskan. Dilanjut membuka behel belakang. Di sini ada 4 baut pengunci dengan menggunakan kunci nomor 12, dan di sini juga ada skrup pengikat di bagian belakang ada 2. Kemudian di bodi ini juga ada 1 nih, kanan dan kiri, total jadi 2. Selanjutnya di bagian bawah di sini juga ada skrup pengikat. Kemudian untuk bagian kanan ini bisa kita bebaskan dulu bodinya. Dilanjut ke bagian kiri. Di sini ternyata ada hubungannya dengan penutup absorber dan kita lepas dulu baut pengikatnya sehingga bisa dilanjut untuk membuka bodi sebelah kiri. Kita akan lanjutkan membuka lampu belakang dengan sebelumnya kita membuka soket kabelnya dulu di samping tangki, dan ini ada 2 baut pengikat nomor 10, dan setelah itu bisa kita angkat lampu belakang. Kemudian dilanjut melepas baut pengikat tutup mesin atau aki. Sini kita lepaskan dulu baut pengikat akinya, ada 2. Positif terlebih dahulu kita buka, baru dilanjut dengan negatif aki. Setelah itu aki bisa kita pindahkan dan kita bisa lanjut dengan mencabut CDI. Sini ada 2 soket, kemudian juga sikring. Nah, ini di bawah ini ada bagian yang bisa untuk meloloskan kabel, dan baut pengunci untuk box aki kita lepas dan bisa kita angkat kursi dan box aki. Kita lanjut untuk membuka deck. Sebelumnya ada 1 baut pengikat di bagian pijakan penumpang, kemudian di sini ada 2 baut pengikat di bawah atau deck bawah. Ini kita bebaskan dulu klip-klipnya antara bawah dengan deck. Kemudian di sebelah kiri juga ada 2 baut pengikat di kiri dan 1 di belakang. Kita bebaskan terlebih dahulu, kemudian bisa kita lepas lock klipnya. Setelah itu deck bagian bawah ini bisa kita lepas. Selanjutnya kita bisa lepas baut pengikat gantungan belanjaan, dan setelah itu deck ini bisa kita angkat.
Demikian restorasi tahap pertama bit karbu pink, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.